untuk pencarian pusat massa setengah kulit bola. Jadi jika video yang sebelumnya itu kita sudah mencari pusat massa untuk setengah bola pejal. Jadi benda yang kita tinjau itu kan bentuknya 3 dimensi ya. Rapat massanya itu kita pakai rho ya, rapat massa persatuan volume. Nah, untuk setengah kulit bola ini kan berarti kan cuma kulitnya saja, berarti benda yang kita tinjau itu 2 dimensi. Jadi nanti rapat massanya yang kita pakai itu adalah sigma. Jadi rapat massa persatuan luas. Nah, ini kita gambarkan terlebih dahulu. Misalkan kita punya setengah kulit bola ya. Setengah kulit bola, kasusnya sama seperti tadi. Setengah kulit bola, ada bayangan ya, setengah kulit bola. Kemudian berarti kan alasnya dia itu kan ada di bidang XZ ya, ada di bidang XZ. Di bidang XZ. Nah, kita setting pusat massanya itu pas di pusat koordinatnya. Jadi XZ-nya itu pas di pusat koordinatnya. Ini kan ada di sana gitu ya, bidangnya itu pas di pusat koordinat. Nah, hanya saja ini kalau misalnya dia setengah kulit bola, bukan setengah kulit bola ya, tetapi kulit bola sempurna, itu kan otomatis kita bisa tahu di mana pusat massa dari kulit bola. Pasti di X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Hanya saja karena ini hanya setengah kulit bola, berarti pusat massanya X-nya itu masih di 0, Y-nya juga masih di 0, tetapi dia sudah tidak lagi di sini kan pusat massanya kan, tetapi pindah ke sini. Mungkin ya sekitar sini lah. Nah, berarti kan X-nya itu tetap di 0, Y-nya juga tetap di 0. Di sini itu kan X-nya 0, Y-nya 0, tetapi Z-nya itu tidak 0. Ya, sama seperti tadi ya. Jadi ini setengah kulit bola dengan jari-jari A. Jadi jari-jarinya itu A. Ya. Jari-jarinya itu A. Kemudian ini kan kita pakai rumusan, XCM itu sama dengan integral XCM-nya itu sama dengan 0, YCM itu juga sama dengan 0. Kemudian ZCM-nya itu sama dengan integral Z sigma ds dibagi dengan ini integral terhadap luasan ya, integral sigma ds. Oke, kita sudah menuliskan rumusnya. Nah, sekarang yang mungkin bagian sulitnya adalah menentukan elemen luasannya. Kita menentukan ds. Jika volume itu merupakan luas alas dikalikan dengan tinggi atau dikalikan dengan tebalnya, maka elemen luas itu kan berarti keliling ya. Keliling dikalikan dengan tinggi atau keliling dikalikan dengan tebalnya. Jadi ini keliling dikalikan dengan tinggi. Ini adalah luas. Keliling lingkaran, ini kan yang kita lihat, ini kan keliling lingkarannya ya. Jadi keliling lingkaran itu 2πr dikalikan dengan tingginya. Nah, tingginya misalkan di sini adalah dl. Jadi ini kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, misalnya kita, ini kan A ya, sini itu kan A. Kita ambil ini A ya, ini A. Kemudian ini adalah dl. Ini theta, dl, ini theta, kemudian ini m, ini l, ini z, ini z ya, ini z.
Ini kan akan berbeda dengan yang kasus tadi bola pejal. Kalau bola pejal kan di sini kan ada isinya ya, di dalamnya ada isinya. Nah, kalau yang kulit bola itu kan di dalamnya nggak ada isinya. Berarti kita pakainya ini ya. Jadi luas alas dikalikan dengan luas alas keliling lingkaran dikalikan dengan DL. Jadi kalau nggak ada isinya itu kan berarti keliling lingkaran dikalikan dengan ininya, tingginya. Nah, tingginya itu kan tingginya itu bukan Z ini ya, tetapi DL ini. Ini kan kalau semisal kita ambil jadi begini ya. Jadi kalau kita ambil segini, kita potong segini, itu kan berarti kan keliling lingkaran ini, ya, keliling lingkaran ini, luasan yang namanya luasan ya, yang namanya luasan, itu kan kita potong segini. Kalau kita potong segini, nah dari sini ke sini nih ya, berarti kan keliling lingkaran dikalikan dengan ininya, lengkungannya ini, ya. Kalau kita potong segini lagi, juga sama, dikalikan dengan lengkungannya. Dikalikan lagi dengan lengkungannya ya. Jadi ini misalkan kita ambil potongannya itu ya, kita potong dengan potongannya kan begini. Nah, kita ambil begini kan ya, berarti kan ini ya, ini potongannya kan begini, slasnya itu begitu. Jadi keliling lingkaran itu adalah 2 PR, kemudian tingginya itu adalah DL. DL ini ya. Nah, DL sendiri itu adalah theta dikalikan dengan A. DL itu theta dikalikan dengan A. DL itu sama dengan theta dikalikan dengan A. DL ini ya. Ini A, ini theta. Theta dikalikan dengan A. DL sama dengan theta dikalikan dengan A. Dan R sendiri adalah A kuadrat minus Z kuadrat. Akar A kuadrat minus Z kuadrat. 2 pi akar A kuadrat min Z kuadrat. DL-nya adalah A. Nah, ini A kalikan theta. L itu kan A kalikan theta, sehingga DL itu sama dengan A d theta. Kenapa A d theta? Karena A-nya kan tetap, theta-nya itu kan bisa berubah-ubah. Kalau misalnya kita slash segini, slash ini ya, itu kan theta-nya kan ini. Tapi kalau misalnya kita slash ini, theta-nya kan berubah lagi. Kalau kita slash segini, berarti theta-nya kan semakin besar. Kalau kita slash segini, theta-nya lebih besar lagi. Berarti yang berubah-ubah adalah theta-nya. Jadi DL sama dengan A d theta. Jadi 2pi akar A d theta. Ini adalah ds-nya. Jadi ds sama dengan 2pi akar A kuadrat minus Z kuadrat A d theta. Nah, yang jadi permasalahan, kita kan mau mencari ZCM-nya. Sehingga theta yang ada di sini kita bawa ke dalam bentuk dz. Nah, kalau kita mau membawa theta ke dalam bentuk z, berarti kita harus tahu hubungan antara theta dengan z. Kalau kita gambarkan segitiganya kan ini A, ini theta, ini R, ini z. Nah, hubungan antara theta dan z itu kita bisa tuliskan dalam bentuk sin theta itu sama dengan sin theta z per A. Sin theta sama dengan Z per A. Oh ya, ini tetanya. Oke, maaf ya. Ini tetanya harusnya tidak di sini.
Tetanya itu di sini. Ini tetanya di sini. Ini maksudnya begini. Ini kan d theta ya, ini kan d theta. D theta. Sedangkan theta itu kita hitungnya kan dari sumbu x ke dari bidang xj ini ya ke sumbu z. Jadi dari sini ke sini. Jadi tetanya itu ada di sini. Ya, atau kalau misalnya kita proyeksikan, ini kan a. Kalau kita proyeksikan, ini kan berarti z-nya, ini r-nya. Jadi ini kan d theta. Sedangkan perhitungan theta itu dari x ke sumbu z. Ya, jadi tetanya itu di sini. Bukan di sini. Maaf ya. Tetanya di sini. Kemudian sin depan miring ya. Theta di sini, depannya adalah z, miringnya adalah a. Berarti sin theta itu sama dengan z per a. Kenapa kita ambil sin? Karena kalau kita mau mencari hubungan antara theta dan z. Jadi sin theta itu sama dengan z per a. Sedangkan cos theta sendiri samping miring. Ya, samping sama miring. Cos theta sama dengan r per a. Jadi kita pakai yang sin theta. Jadi sin theta sama dengan z per a. Nah, sin theta ini, ya, sin theta ini kita turunkan terhadap theta. Jadi ini cos theta sama dengan r per a. Sin theta kita turunkan terhadap theta. Jadi sin theta ini kita turunkan terhadap theta. Yang sini kita turunkan terhadap z. Sebelah kiri diturunkan terhadap theta. Sebelah kiri diturunkan terhadap z, Sebelah kiri diturunkan terhadap z. Sebelah kanan juga diturunkan terhadap z. Jadi semuanya diturunkan terhadap z. Kalau kita turunkan terhadap z dan theta di sini itu kan ada hubungannya dengan z ya. Jadi theta ini berubah relatif terhadap z, maka ini kalau diturunkan terhadap z itu turunan sin kan jadinya cos. Cos theta d theta per dz. Sedangkan z per a kalau kita turunkan terhadap z itu kan berarti z diturunkan terhadap z itu kan 1. Ya, a ini kan bisa keluar dari turunan karena kan dia kan konstanta. Jadi ini 1 per a dz per dz ya. Dz per dz itu sama dengan 1. Jadi ini 1. Sehingga cos theta d theta per dz itu sama dengan 1 per a. Jadi atau d theta per dz itu sama dengan cos theta-nya pindah ruas ke sini, jadinya 1 per a cos theta. 1 per a cos theta. Cos theta-nya sendiri adalah r per a. Jadi d theta per dz itu sama dengan 1 per a cos theta-nya adalah r per a. Nah, ini a-nya bisa coret. Berarti 1 per r saja. 1 per r, r-nya itu sama dengan 1 per akar a kuadrat min z kuadrat. Jadi d theta ini pindah ruas ke sini ya. Jadi d theta itu sama dengan 1 per akar a kuadrat min z kuadrat dz. Jadi kita sudah dapat hubungan antara d theta dan dz. Kita substitusikan, masukkan ke dalam sini. Ya. Jadi ini dimasukkan ke sini sehingga kita punya 2pi akar a kuadrat min z kuadrat dikalikan dengan a dikalikan dengan d theta-nya kita ganti 1 per akar a kuadrat min z kuadrat dz. Ini coret-coret. Berarti kita punya ds itu sama dengan 2pi a dz. Jadi
ds itu sama dengan 2 pi a dz. Nah, ini ds-nya baru dimasukkan ke dalam sini. Kalau dimasukkan ke dalam sini, ya, ini kita hapus. Dimasukkan ke dalam rumus, kita akan punya ini sama dengan integral, ini berarti terhadap z ya, z-nya dari 0 sampai dengan a. Jadi ini sama dengan integral dari 0 sampai dengan a z sigma 2 pi a dz dibagi dengan integral dari 0 sampai dengan a sigma 2 pi a dz. Kalau kita integralkan z, ini sigma, ini yang konstanta bisa kita keluarkan, jadi 2 pi sigma a ini bisa kita keluarkan semua. 2 pi sigma a integral 0 sampai dengan a z dz dibagi dengan 2 pi sigma a integral 0 sampai dengan a dz. Jadi kita bisa coret integral z dz itu adalah setengah z kuadrat. Dievaluasi dari 0 sampai dengan a. Integral dz adalah z dievaluasi dari 0 sampai dengan a. Sehingga ZCM itu sama dengan setengah a kuadrat. Jadi ini setengah a kuadrat dibagi dengan a. Ini coret-coret, jadinya ZCM-nya adalah setengah a. Nah, ini kita sudah dapat ya. Sehingga kesimpulannya XCM, YCM sama dengan 00, ZCM itu di setengah A, atau koordinatnya adalah 0, 0, setengah A.